Sobat Survivor, kita kembali di YouTube channel Asian Survivor. Lahan kita ini sudah kembali siap untuk diolah lagi. Sebagian sudah dicangkuli oleh yang akan mengelola lahan ini nantinya. Kebetulan juga warga Trans yang kita berikan kesempatan untuk juga bisa merasakan berkebun di lahan yang lebih normal seperti itu, bukan lahan pasang surut. Dan kebetulan di kebun kita ini paling pas lah ya, karena bukan lahan yang gersang dan juga bukan lahan pasang surut. Jadi ketersediaan air ada, dan juga sekaligus juga untuk mengantar sayurnya ke pasar juga tidak sulit. Nah, kebetulan kita bersama Mas Bejo di sini. Mas Bejo, Mas Bro. Iya. Jadi hari ini kita tujuannya adalah mengambil batang singkong. Nah, batang daun singkong yang sering dijadikan sayur oleh masyarakat asli Kalimantan. Dan kebetulan ini batang singkong yang daun singkong yang sangat bagus. Tapi bukan itu Mas Bro. Iya, yang di sana. Yang di sana. Nanti juga mesti dipilih-pilih yang mana yang bagus supaya bisa tetap nanti ada yang dipanen terus. Ini bisa ada buahnya nggak di dalam? Ada, cuman enggak terlalu banyak. Enggak terlalu besar mungkin ya. Nah, ini bisa dipotong nih dua. Ini dua Bro. Jadi di tengah-tengahnya aja supaya masih tetap ada hasilnya nanti diambil. Segini kan? Ada di atas Ya, di atas. Segini. Supaya masih bisa diambil. Atas lagi dikit. Segini. Gitu. Supaya nanti masih bisa tumbuh lagi. Betul. Boleh dipangkas yang atas-atasnya tuh Bro. Mantap jiwa. Supaya tetap nanti ada, bisa dijadikan berapa batang nanti tuh. Kita akan tanam di keliling rumahnya Pak Arul nanti ya. Pak Harun. Pak Harun, Pak Arul. Pak Harun. Ini ambil Dua. yang paling sana dulu, yang paling sana. Bisa nggak segini? Atas aja deh, atas aja. Kan nggak diambil singkongnya, atas lagi. Ini. Situ aja. Semuanya aja. Ini lagi. Ya. Ini. Yang besarnya itu nggak usah aja kayaknya. Supaya nanti bisa berakar, beranak pinak. Nah, itu bisa juga tuh. Ya. Itu bisa. Ini kan dipotong kecil-kecil lagi kan? Ya, dibagi berapa bagian. Jadi tujuan kita adalah mencari yang di belakang juga boleh tuh Mas Bro. Yang ini. Tengah-tengah aja. Ya. Karena kita akan biarkan tetap nanti menghasilkan tunas-tunas yang baru supaya si bapak yang berkebun di sini juga ada sayur yang dikonsumsi setiap harinya. Ini kan sudah, kan lahannya cuma 10 kali 10, 15 kali 10 ya Bro ya? Betul. 10 kali. Ini bisa diambil banyak ini Mas Bro. Nah, ini juga banyak ini, tapi kering sudah kayaknya. Kering bisa kayaknya. Ini aja. Nah, Ini masih bisa ini. yang tumbang. Itu masih bagus semua itu Mas Bro. Mas Bejo ini Saya teringat waktu di Jawa Mas kalau begini. oh gitu Mas ya? Betul. Kenapa? Di Jawa masa kecilnya ngapain sih Mas? Ya petani beginilah Mas saya. Oh gitu. Dan saya juga kalau lihat rumput yang rimbun begini kan, serasa saya pingin ngarit, cari pun atau cari rumput. Dulu pelihara kambing atau sapi Mas? Kambing. Kambing ya? Ya dulu waktu saya masih SD atau SMP? waktu SD saya ini saya dulu ditinggal orang tua, bukan ditinggal kemana, dia merantau gitu kan. Oh gitu. Saya ditinggalin ada berapa ekor kambing. Di situ saya setiap pagi sebelum saya berangkat sekolah, saya harus mencari rumput, sudah pulang 2 kali. Oh gitu. Sebelum sekolah. Sebelum sekolah ya Mas ya? Betul sekali. Luar biasa Mas. Terus kalau pas kambingnya dijual kadang dapat jatah juga nggak sih? Oh, ada mungkin yang sampai sekarang mungkin masih ada itu rezekinya. Ini masih bisa hidup ya? Masih lah itu. Masih lah itu. Jadi sekali lagi kita cari bibit singkong jenis ini. Kalau di Kalimantan ini laris sekali ya dijual singkong daun seperti ini nih. Betul. Banyak yang cari dan harganya lumayan mahal. Ini sudah ambruk.
Kita potong pendek-pendek aja di sini kayaknya, nanti tinggal ditanam di sana kan, dan nggak ribet nanti. Lagi kan? Itu lagi kayaknya mas. Ya, tapi yang ini dipotong tengahnya aja. Gini. Bukan yang itu, yang sebelah sana itu. Yang sebelah sana itu, yang kecil-kecil itu. Kecil-kecil mantap juga loh mas bro. Ini loh, yang iki loh. Bisa semuanya. Di tengah semua. Nah situ. Habisin aja semua tuh. Gak apa-apa. Gak apa-apa, aman aja. Supaya nanti bisa tumbuh tunas baru. Kalau ini kan sudah tua di atasnya nih. Nah. Soalnya kita mau tanam keliling mas bro, jadi lebih rapi kebunnya Pak Harun, tidak liar lagi, ada batas-batas yang bisa dikelola dengan baik seperti itu. Bukan begitu mas bro? Mantap banget. Ini enggak dikurangin? Itu nggak usah, biarin aja. Itu aja tuh, itu bisa semua tuh. Kok bisa lepas toh? Oh jadi dulu masa kecilnya mas bro ini di Wonosobo itu pelihara kambing ya? Cuman kambing. Tugas nyari rumputnya aja atau kasih makannya juga? Iya ya, selain saya mencarikan rumput, saya bertugas juga untuk ngasih makannya. Oh gitu. Ya. Luar biasa mas bro ini. Sebelum berangkat sekolah. Belum berangkat sekolah rumput. Ya. Nah ini pondok kita sobat survivor. Ini kolam kita serahkan ke salah satu warga Trans untuk dikelola karena kebetulan anaknya harus sekolah di sini sobat survivor. Jadi dengan adanya fasilitas seperti ini, si anak bisa sekolah lebih dekat dari sekolah nanti. Terus juga kalau di sini juga sinyal internet kencang, dan selebihnya seperti fasilitas toilet juga sudah tersedia. Air kita masih buat sumur, terus juga untuk panel surya ini kita masih usahakan. Semoga ke depan juga nanti bisa ada. Dan di sini Mas Bejo ini lagi sedang mengumpulkan batang singkong yang jadi bibit untuk Pak Harun, sambil ngobrol-ngobrol sama Mas Bejo. Jadi YouTube-nya Mas Bejo ini makin terkenal ini. Namanya amin. Namanya Mas Bejo Sopo. Mas Bejo dari Wonosobo. Sing ganteng sudah cukup apa belum? Kayaknya belum Mas Bro. Kita masih cari lagi. Itu apa itu? Oh, jerat monyet itu. Jeratan ini. Aduh. Sudah rusak. Sebentar saya lihat ada apa? Ataupun apa ini Mas? Oh, ada? Bukan. Ada apa dalam situ Mas Bejo? Soalnya saya suka sama bonsai Mas. Oh gitu, biasanya ada bonsai dalam sini ya. Ini masih bisa loh Mas. Yang kecil-kecil ini bisa semua. Soalnya nanti kan bakal besar juga. Oke. Oke deh, mantap Mas Bro. Sudah cukup. Cukup ini. Potongnya pendek-pendek aja nanti Mas Bro. Iya. Boleh dapat semua kan? Nanti selanjutnya masih banyak proyek yang mesti dikerjakan, membuat kebun untuk Ibu Nelly dan juga untuk Pak Harun untuk tanaman-tanaman yang lainnya, pondoknya ya. Masih banyak sekali proyek yang mesti dikerjakan, tapi memang kita perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Tidak sekaligus. Wah, ini udah banyak nih Mas Bro. Banyak sekali. Sudah bisa nanti tiap hari dipanen sama Pak Harun, dibawa ke pasar atau dijual atau dititip sama pedagang yang kebetulan mengambil atau mengutip hasil panen Pak Harun nantinya. Ini baru disemprot nih rumputnya nih, supaya nanti bisa ditanami semua tanaman-tanaman sayur di sini sama Bapak yang kita percayakan untuk nanti bisa mengembangkan sayur-sayuran di sini yang bisa menambah penghasilan untuk beliau. Nah ini keahliannya nggak perlu diajarin lagi Mas Bejo nih, justru kita masih belajar sama Mas Bejo ini. Karena ini bukan diambil umbinya, itu bisa dipotong lebih pendek lagi Mas Bro. Kalau segini nih? Bisa dipotong lebih pendek lagi, aman aja. Berarti lebih pendek lagi ya? Setengahnya juga masih bisa itu Mas Bro, karena dia diambil umbinya, cuman daunnya aja. Oke. Segini boleh. Karena kita cuma mengambil daunnya dan kita butuh banyak kan, karena keliling nanti dibuat pagar untuk pondoknya Pak Harun supaya jangan terlalu terlihat ke dalam pondoknya. Pekarangannya nanti kan. Betul. Itu udah bagus kalau pendek begitu, karena kita nggak ambil umbinya, cuma daunnya aja. Oke Sobat Survivor, ikuti terus petualangan kami bersama Mas Bejo mengumpulkan konten, bukan ya.
mengumpulkan cerita-cerita yang mungkin bisa disimak oleh sobat survivor semuanya.